warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang etika di lingkungan kerja. Apa saja sih etika di lingkungan kerja? Yang pertama ada etika terhadap karyawan. Tentu dalam berperilaku dalam proses persekutuan, pemecahan upah, kondisi kerja, privasi dan juga respek. Proses perekrutan dan pemecatan seorang karyawan secara etis dan hukum harus didasarkan atas kinerja, baik atau buruk. Yang kedua, terhadap etika terhadap organisasi. Karyawan ataupun manajer dalam suatu perusahaan harus menjaga etika organisasi dengan perilaku jujur, tidak menyalahgunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, dan tidak menjerumuskan perusahaan pada usaha-usaha beresiko, menghindari konflik kepentingan, dan juga menjaga rahasia perusahaan. Yang ketiga ada etika terhadap agen-agen ekonomi. Agen ekonomi meliputi pemegang saham, pemasok, penyalur, pelanggan, pesaing, dan juga serikat buruh. Perilaku tidak etis dan melanggar hukum yang perlu dihindari adalah terkait suap, aktivitas pemesanan dan pembelian, tawar-menawar yang tidak transparan, laporan keuangan, perundingan, dan juga periklanan. Memimpin dengan perilaku etis diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam perusahaan, yaitu dengan cara apa sih? Yang pertama ada memimpin dengan keteladanan, tidak mentolerir perilaku tidak etis. Yang ketiga, tunjukkan dengan nyata. Keempat, mengakui kenyataan dan kesalahan. Yang kelima, berkomunikasi. Keenam, berkata jujur atau bersikap jujur. Dan yang terakhir adalah menempatkan orang baik. Selanjutnya, manfaat etika bagi perusahaan. Etika bisnis dibutuhkan karena untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memiliki kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi. Diperlukan suatu landasan yang kokoh, yaitu haruslah diyakini dan pada dasarnya praktik etika perusahaan akan selalu menguntungkan perusahaan untuk jangka menengah maupun jangka panjang, karena yang pertama akan mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik intern perusahaan maupun dengan eksternal. Yang kedua akan meningkatkan motivasi pekerja. Yang ketiga akan melindungi prinsip kebebasan berniaga. Keempat, akan meningkatkan keunggulan bersaing. Nah, adapun manfaat perusahaan dalam menerapkan etika bisnis, yaitu yang pertama, perusahaan mendapatkan kepercayaan diri dari konsumen. Yang kedua, perusahaan yang jujur akan menciptakan konsumen yang loyal. Bahkan konsumen akan merekomendasikan kepada orang lain untuk menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, citra perusahaan di mata konsumen sangat baik. Dengan citra perusahaan yang lebih dikenal oleh masyarakat dan produknya dapat mengalami peningkatan penjualan. Menurut Mulyadi Nitisuwastro, terdapat 7 alasan yang mendorong perusahaan dalam menjalankan bisnis secara etis. Yang pertama ada meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Yang kedua, agar perusahaan dan para pekerja tidak melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan stakeholder lain. Yang ketiga, penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, penerapan etika bisnis seperti kejujuran, menepati janji, dan menolak suap dapat meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara dua belah pihak yang melakukan hubungan bisnis. Yang kelima, agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan oleh karyawan maupun kompetitor yang bertindak tidak etis. Yang keenam, penerapan etika bisnis secara baik dalam perusahaan dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja. Dan yang terakhir adalah perusahaan perlu menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usaha agar tidak memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis secara tidak etis. Nah, setelah kita tadi membahas tentang etika bisnis, tentunya ada etika bisnis syariah. Etika bisnis dalam Islam itu apa sih? Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan, dan kejujuran merupakan elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari.
Sekian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.